Iman ini tidak sama dengan Islam. Islam itu pakaian luar. Iman adalah bagian dalam. Karena itu Islam itu hampir seluruh perbuatannya terlihat. Sholat kelihatan, zakat kelihatan, haji kelihatan. Yang cuma kalau nggak kelihatan itu puasa, karena modalnya hanya niat, dan niat di dalam hati. Cuma dia nggak makan, nggak minum. Beda dengan sholat, ada gerakannya. Haji ada gerakan, seperti tawaf, sa'i. Zakat ada tindakan yang kita keluarkan daripada harta kita dan kita bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun Islam ini tempatnya ada di dalam hati. Meningkat dan menurunnya itu nggak kelihatan, akan tetapi diterjemahkan oleh perbuatan. Jadi nggak kelihatan karena nggak ada speedonya. Beda dengan motor. Kalau kita naik kendaraan bensin terutama, itu ketika full, ketika berkurang itu kelihatan speedonya. Nggak sama dengan oli. Oli nggak ada speedonya. Jadi tambah dan tidaknya nggak kelihatan. Tapi harus dicek, harus diperiksa. Jangan sampai kekeringan dan kehabisan. Karena apa? Dapat merusak mesin. Sama dengan keimanan. Keimanan ini tidak ada speedometernya yang nampak, yang kelihatan. Tapi bukan berarti kemudian dilalaikan, ditinggalkan, tidak dihiraukan. Salah. Justru harus lebih ditinjau dan diperhatikan. Kalau motor itu pasti kelihatan, kroso tariani beda. Ketika ada olinya sama tidak beda. Membeda oli aja bisa ada perbedaan dalam tarian. Apalagi kalau kehabisan oli, pasti terasa. Tariannya, ngegasnya itu pasti ada terasa. Begitu juga orang, ketika keimanannya itu merosot, akhirnya menjadi berat melakukan kebaikan, sulit menjalankan ketaatan dan ibadah. Itu seperti motor kehabisan oli. Beda sudah tariannya, nggak sama. Lah kita yang merasakan, kok abot sembayang, kok berat ibadah ini, ibadah itu, ketaatan ini, ketaatan itu, berarti ini keimanan kita sedang menurun. Keimanan kita mulai berkurang. Lah keimanan ini harus selalu kita tingkatkan. Harus selalu kita tingkatkan. Jangan sampai menurun. Karena kalau menurun itu bahaya. Bisa akhirnya keluar dari Islam. Jangan sampai kehabisan. Akhirnya mogok dari kebaikan, mogok dari ketaatan. Jadi harus selalu ditingkatkan. Kalau menurun, iya. Tapi ketika menurun, jangan biarkan terus menurun. Tapi tambah, tingkatkan. Jangan sampai terus menurun, bahaya ini. Makanya diperintahkan kita untuk selalu meningkatkan keimanan.
sebagaimana dikatakan di dalam kitab Zubat itu, fakun minal imani fi mazidi wa fi safail galbi dzata jadidi. Jadilah engkau orang yang selalu meningkatkan keimanan, membersihkan hati, selalu menambahkan keimanan. Dengan apa menambahkan keimanan? Menambahkan keimanan itu bikasrati sholati, dengan banyak sholat, sholat 5 waktu. Dari sendirian tingkatkan berjamaah. Ketika sudah aktif berjamaah, tingkatkan sholat itu dengan qobliyah ba'diyahnya. Lalu tingkatkan dengan duha dan witirnya. Banyak sholat, karena sholat ini diantara ibadah yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dicintai oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sholat, bikasratis sholati wa ta'ati, dan bermacam-macamnya ketaatan dan kebaikan, baik itu dari membaca Al-Quran, baik itu dengan berzikir, bersolawat, beristighfar, bersedekah dan yang lain sebagainya. Dan juga watarki ma li nafsi min syahwati, meninggalkan nafsu, tidak mematuhi, tidak mentaati hawa nafsu. Ini meningkatkan keimanan. Jadi harus. Karena itu diantara yang bisa meningkatkan kualitas keimanan itu dengan selalu membaca la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Perintahnya Nabi. Nabi memerintahkan kita untuk memperbarui. Memperbarui itu yang ada diperbagus, itu namanya memperbarui, bukan diganti. Kalau ganti itu berarti yang lama dibuang, diganti yang baru. Nabi memerintahkan memperbarui, berarti sudah ada keimanan, tapi perbarui, memperindahnya, mempercantiknya. Dengan apa? Aktsiru, dengan memperbanyak min qauli la ilaha illallah, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Nah, para ulama kita itu mengajarkan kita untuk memperbanyak la ilaha illallah hampir setiap sholat. Setiap sholat kita diajak untuk memperbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jangan hanya setelah sholat, tapi jadikan selalu di dalam lisan kita, di dalam hati kita dan pikiran kita la ilaha illallah, supaya keimanan kita itu terus bagus, terus indah, terus bertambah. Lah orang yang beriman ini nggak akan abadi di dalam neraka. Orang yang beriman tidak akan abadi di dalam neraka. Dia pasti akan keluar dari neraka, sekalipun keimanannya kecil, sekalipun keimanannya sedikit. Tapi ketika ada iman di dalam hatinya, nggak akan abadi di dalam neraka, pasti akan keluar. Lawannya iman. Iman ini berarti orang yang menjalankannya dinamakan dengan mukmin, orang yang beriman. Lah orang yang beriman ini memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda.
Lah di antara tandanya orang yang beriman, di antara tandanya orang yang beriman, keburukan membuat ia sedih, susah, ketaatan, kebaikan membuat dia bahagia dan senang. Itu di antara tandanya orang mukmin. Kalau melakukan kebaikan senang, kalau melakukan ibadah bahagia, melakukan ketaatan, wah, senang dan bahagia. Bahkan kesenangannya ini bukan untuk pribadinya, tapi mengajak orang lain untuk terus melakukan kebaikan, ketaatan. Yang belum melakukan diajak untuk melakukan. Ini orang mukmin. Kalau melakukan keburukan, sedih dia, susah, menangis. Walaupun keburukan itu dilakukan tanpa disengaja, apalagi disengaja, menangis mereka, sedih mereka. Nah, orang mukmin itu kalau melihat dosa, seperti gunung yang akan menjatuhinya. Hati-hati deh. Kalau ada pohon mau jatuh, kita kalau lewat situ hati-hati, khawatir. Kenapa? Pohonnya sudah hampir jatuh. Nggak mungkin kita lewat situ nyantai, di pelan-pelan, no, nggak mungkin. Kenapa? Takut pas lewat roboh, ketiban. Dia itu orang mukmin. Ini kalau melihat dosa seperti gunung yang akan menjatuhinya. Lah lawannya orang mukmin ini adalah, lawannya iman adalah nifak. Nifak itu selalu berbeda, luar dengan dalam. Tidak pernah sama. Luar dengan dalam nggak pernah sama. Luarnya sok baik, luarnya sok perhatian, dalamnya siap memangsa, siap membunuh, mematikan. Ini nifak. Luar dengan dalam nggak sama. Karena itu diceritakan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Mereka itu ketika wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Mereka ketika ditanya, "Imano?" Sebagaimana orang-orang beriman. Mereka menjawab, "Anu'minu kama amanas sufaha." Kita mau beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman. Jadi dianggap orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya itu orang-orang bodoh. Oleh siapa? Orang-orang munafik. Lah mereka itu selalu berbeda. Idza qila lahum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza qila lahum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi kalau kumpul dengan orang-orang beriman, dia ngomong, kami ini beriman sebagaimana kalian beriman. Padahal tadi diperintahkan untuk beriman, ngomongnya, masa kita mau beriman seperti orang-orang bodoh beriman. Tapi ketika ketemu orang beriman, mengatakan, kami ini beriman sebagaimana kalian beriman. Tapi ketika mereka sudah menjauh, tidak bersama orang-orang beriman, kumpul dengan orang-orang yang sejenisnya, mereka mengatakan, inna ma'akum, kami ini bersama kalian. Jadi di orang mukmin di hadapan orang-orang yang beriman mengatakan dia beriman, tapi di hadapan orang-orang kafir mengatakan dia bersama. Selalu beda, luar dengan dalam nggak sama. Itu orang munafik. Itu adalah nifak. Lah orang yang memiliki sifat seperti itu adalah orang yang munafik. Ini lawannya iman ini. Nifak ini harus kita buang dari diri kita, harus kita hapus dari diri kita, karena nifak ini sifat yang sangat jelek.
sifat yang sangat buruk. Beda dengan mukmin, iman. Kalau iman adalah sifat yang baik, sangat baik. Tapi kalau nifak adalah sifat yang buruk, bahkan sangat buruk. Harus kita hapus. Harus kita hapus. Lah orang yang memiliki sifat-sifat nifak disebut dengan munafik. Lah orang munafik ini lebih jelek dari orang kafir, lebih hina dari orang kafir, lebih hina, lebih buruk dari orang kafir. Dari mana? Coba kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Katanya Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka paling bawah. Lah neraka itu beda dengan surga. Kalau surga itu ada 8 pintu. Pintunya itu jejer. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Jejer. Ya, seperti pintunya masjid ini, 1, 2, jejer. Beda dengan neraka. Kalau neraka itu tingkatan, seperti rantang. Seperti rantang. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 7. Jadi tumpuk. Itu neraka. Lah neraka secara global apinya itu 70 kali lipat dari paling panasnya api dunia. Paling panasnya api dunia. Jadi paling panasnya api dunia 70 kali lipatnya itu adalah api neraka. Bisa kita bayangkan panasnya. Luar biasa panasnya. Lah kalau tingkatan itu otomatis yang paling atas panasnya ndak sepiro nemen ketimbang yang nomor 6. Jadi nomor 7 panasnya itu nggak sepanas yang ke 6. Yang ke 6 nggak sepanas yang ke 5. Begitu juga sampai ke bawah. Jadi yang paling bawah itu adalah paling panas. Lah paling bawah itu adalah tempatnya orang-orang munafik. Kita menganggap nifak atau munafik itu hal yang kecil, hal yang sepele. Lebih buruk ini, lebih hina dari orang-orang kafir. Makanya diletakkan oleh Allah di neraka paling bawah. Paling bawah. Berarti siksaannya ini lebih berat, lebih sangat daripada orang-orang kafir. Buawan. Orang kafir masih di atasnya. Masih di atasnya orang kafir. Mas bawahnya adalah orang-orang munafik. Lah ciri-cirinya orang-orang munafik ini kalau di dalam ayat di atas ayat ini, di atas ayat innal munafiqina fid darkil asfal, itu ciri-cirinya alladzina yadhkurunallaha illa qalila wa ma yadhkuruna wa la yadhkurunallaha illa qalila wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu kalau diajak sholat atau menjalankan sholat malas. Beda dengan orang mukmin. Kalau kebaikan seneng. Tapi kalau orang munafik kebaikan malas, diantaranya sholat malas, apot, tidak ringan, berat. Apalagi sholat subuh dan sholat isya. Yang dikatakan oleh Rasulullah, atsqalus shalah alal munafikin salatul fajri wa salatul isya.
paling beratnya sholat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya, paling beratnya. Ini diantara. Kemudian jarang berzikir. Orang munafik itu jarang berzikir. Walaupun dia hadir di tahlilan misalnya, luwe ake menengi ketimbang ngikutinya. Tahlilan tonggone dipimpin sama mudin, afdalu dzikri fa alam annahu, meneng. Mulai pertama sampai akhir meneng. Nggak ngikuti dalam hatinya, nggak ngikuti dalam pikirannya, nggak ngikuti. Ada orang diem tapi hatinya ngikuti atau pikirannya masih ngikuti. Ini nggak belas. Hatinya nggak mengikuti, pikirannya nggak mengikuti, malah mikirno liyane. Terkadang ngobrol dari pertama datang sampai buyar. Nah, ini ciri-cirinya nih. Tidak banyak berzikir, jarang berzikir. Kalau di dalam hadis disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Kalau ngomong bohong. Kalau berbicara nggak pernah jujur. Gedabrus tok. Jadi omongannya ini seakan-akan nyata, seakan-akan fakta, seakan-akan pasti. Nyatanya blas, tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau ngomong selalu bohong, nggak pernah jujur. Sampai kejujurannya dianggap bohong, kejujurannya dianggap dusta. Kenapa? Karena seringnya berbohong. Itu cirinya orang munafik. Jadi kalau ngomong nggak pernah jujur. Ini bisa kita temui. Ada orang itu kehidupannya gorotok. Jujurnya dia hanya sama istrinya. Itu pun masih akeh bohongi. Apalagi sama tetangga. Waduh, tambah nggak iso dicekeli wis. Jadi kadang-kadang kalau ngomong dirungokno tok ae. Padha ambek radio mlaku. Wis ndak usah dipikir, ndak usah dimlebokno ati. Kenapa? Akeh ndak benere ketimbang benere. Makanya kita perlu waspada. Kalau ada orang itu sudah sering bohong, kalau dia membawa kabar, berita, jangan kita pikir, jangan kita goceli, cekeli. Kenapa? Lu sudah terbukti kok dia sering bohong, kok digoceli. Makanya di dalam kitab fikih mengenai pembahasan ru'yatul hilal, melihat hilal untuk menentukan awal Ramadan. Itu kalau orangnya itu sudah teruji kebohongannya, artinya pernah berbohong, terus dia datang memberitahu kepada kita, jangan dipercaya. Dan gak bisa kita ambil pendapat dia untuk melihat hilal tadi itu. Gak bisa sudah. Ini jadi kalau berbicara bohong, padahal bohong itu sudah mengundang laknatnya Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, fanaj'al laknatullahi alal kadzibin. Laknatnya Allah itu akan diberikan kepada para pendusta. Orang itu kalau sudah sekali bohong, dia akan melakukan kebohongan demi kebohongan. Kenapa? Demi menutupi kebohongan yang pertama, dia itu memerlukan kebohongan. Untuk menutupi kebohongan kedua, dia memerlukan kebohongan yang ketiga. Akhirnya bohong, dan terus bohong. Lah orang yang bohong itu lama kelamaan akan
diselimuti dengan kebohongan. Kalau sudah diselimuti kebohongan, dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah, bukan dekat dengan surga melainkan dekat dengan neraka. Sudah pantas dinamakan dengan kadzdzab, pendusta. Yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Tandanya yang kedua, ketika berjanji ingkar. Ketika berjanji ingkar. Janji itu, atau jangan mudah kita berjanji. Jangan mudah kita berjanji. Kalaupun kita yakin bisa, jangan gampang berjanji. Berjanji boleh, tapi jarang. Ibarat kalau dalam hitungan tahun itu setahun sekali tidak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan berjanji. Titik-titik janji, jangan. Nazar itu seperti janji. Nazar itu seperti janji. Orang nazar itu seperti janji. Lu nazar itu bagus. Kenapa? Menjadikan perbuatan yang sunnah berpahala wajib. Kita iktikaf itu sunnah. Nah, tapi kalau kita nazar iktikaf kita menjadi wajib, pahalanya lebih besar. Karena minimal perbandingan wajib dengan sunnah itu 70 kali lipat derajat, 70 derajat. Perbedaannya itu 70 derajat. Berarti kan lebih besar, lebih baik. Tapi kita dianjurkan oleh para ulama tidak mudah nazar. Artinya tidak gampang bernazar. Jangan gampang bernazar. Karena penazar itu termasuk janji. Apalagi bukan nazar kesunahan, bukan janji kesunahan. Sesuatu hal yang mubah dari kebiasaan. Jangan mudah berjanji. Karena janji ini hutang yang harus kita lunasi. Karena itu katanya para pepatah, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Nah, ketika kita berjanji harus kita penuhi, harus kita laksanakan. Makanya kalau kita mudah berjanji, sekalipun itu secara keyakinan kita bisa melakukan, tapi belum tentu ketika pelaksanaannya. Nggak sedikit ini ya, orang nadar atau berjanji, nanti kalau saya dapat untung ini, atau saya naik jabatan ini dan itu, saya akan ini akan itu. Janji ini. Nyatanya ketika mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, ada aja yang menghalangi. Yang alasan ini, yang alasan itu, macam-macam. Nah ini kenapa? Karena janji. Karena itu jangan mudah berjanji. Kalau kita tidak pasti bisa menempati. Lah sekarang ini banyak yang obral janji. Janji. Janji ini, janji itu. Orang tua kepada anak, suami kepada istri, guru kepada murid, atau pejabat kepada rakyat. Banyak yang berjanji. Tapi hampir semua orang yang berjanji, baik itu orang tua kepada anak, suami kepada istri, guru kepada murid, atau pejabat kepada rakyat, kebanyakan hampir tidak terlaksana yang dijanjikan. Lah ketika ditagih, banyak alasannya. Oh tidak disetujui ini, tidak disetujui itu, karena ini, karena itu, macam-macam. Nah makanya jangan kita mudah berjanji. Kalau kita berjanji dan kita ingkar, ini tandanya orang munafik ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kita alami dalam kehidupan kita masing-masing.
Kita kadang menjanjikan sesuatu untuk ini untuk itu kepada keluarga kita, ternyata kita nggak melaksanakannya. Loh, ini ingkar ini. Ketika mengingkari janji, berarti ada sifat munafik dalam hati kita, dalam diri kita. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dititipi amanat, dia berkhianat. Lah, amanat ini ada amanat dalam diri kita, untuk diri kita, ada amanat dari orang lain kepada kita. Lah, amanat yang ada pada diri kita untuk kita, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah amanat. Penglihatan, pendengaran, kesehatan, kekayaan, dan yang lain sebagainya itu adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Lah, ketika kita menjalankan titipan Allah, menjaga titipan Allah ini dengan baik, maka kita menjadi orang yang mukmin, yang menjalankan amanat dengan sesuai. Tapi kalau kita menggunakan titipan Allah untuk melanggar Allah, untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran, berarti kita berkhianat kepada Allah. Berkhianat kepada Allah. Lah, kita ini kan milik Allah. Dan kita mengakui innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti kan titipan ini. Lah, ketika kita tidak menjalankan dengan benar, berarti kita melalaikan amanat, tidak menjaga dengan benar amanat. Ada amanat yang diberikan orang lain kepada kita, seperti pegawai toko, pegawai kantor, pegawai pabrik, dan yang lain sebagainya. Itu adalah amanat. Ketika mereka tidak menjalankan apa yang dititipkan oleh atasan kepada bawahan, maka mereka itu adalah menyia-nyiakan amanat. Lah, ketika menyia-nyiakan amanat, dia adalah orang yang berkhianat. Lah, orang yang berkhianat ini tandanya orang munafik. Tandanya orang munafik. Nah, karena itu kita harus membebaskan diri kita dari sifat nifak, agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Kita isi diri kita dengan sifat iman, agar kita menjadi orang mukmin yang setiap harinya semakin baik, semakin bagus, dan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyenangkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk terus meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjadikan kita orang yang gemar, ahli dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, membentengi kita dari sifat-sifat nifak yang bisa menjadikan kita orang-orang yang celaka dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.